Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Di siaran langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Pagi ini kita alhamdulillah kedatangan atau kehadiran seorang bidan teladan. Wah, bidan teladan tingkat nasional nih. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sri Wahyuni, seorang bidan yang telah meraih ya keteladannya tahun 2018. Aduh, saya rasanya baru kemarin, ternyata 98 2018 20 tahun loh Bu. Aduh, sampai lupa. Baik. Kita akan mendengarkan perkenalan beliau sebagai seorang bidan dan bagaimana sih sebetulnya beliau menjadi juara tingkat nasional praktek mandiri bidan. Ya, kita dengarkan. Silakan Bu, Ibu perkenalkan dulu siapa Ibu. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep yang telah memberikan waktu kepada saya. Nama saya Sri Wahyuni. Saya sebagai bidan praktek mandiri. Saya bekerja di Puskesmas Weru, Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah saya diberikan amanah kepada organisasi. Saya sebagai District Manager Bidan Delima Kabupaten Sukoharjo. Dan District Manager Delima, Bidan Delima ya? Bidan Delima. Dan kebetulan alhamdulillah juga diberikan amanah pada tahun 2018 mewakili Jawa Tengah ke kancah nasional sebagai bidan praktek mandiri tingkat nasional. Baik. Ibu bisa dijelaskan bagaimana sih tahapan-tahapan atau tadi pekerjaan Ibu udah ada distrik, provinsi, nasional di bidan Delima itu bagaimana sih Bu? Oke, terima kasih. Bahwa kepengurusan dalam bidan Delima di situ ada satu yang namanya district manager yang berada di pusat. Saya pribadi sebagai district manager Kabupaten Sukoharjo. Kemudian di bawah saya adalah ada fasilitator bidan Delima, yang mana fasilitator ini nanti akan membawai peranting, yang mana untuk di Kabupaten Sukoharjo ini ada beberapa ranting yang membawai. Di situ ada di Kabupaten Sukoharjo itu ada 900 bidan. Oh, 900 bidan di Sukoharjo. Iya, namun yang mau bergabung di bidan Delima baru sejumlah 84. Oh, 84. 84 ini terdiri dari 10 fasilitator, kemudian 74 bidan Delima. Kemudian setiap ranting itu kita berikan fasilitator sejumlah 2 atau 3 orang untuk membina bidan Delima tersebut. Pertanyaan saya, kenapa sih dibentuk bidan Delima itu Bu? Ya. Ibu mungkin bisa menjelaskan supaya pemirsa ya dapat mengetahui bagaimana gerak langkah seorang bidan, dan bahkan ada namanya bidan Delima. Tadi kami wawancara dengan seorang bidan Delima teladan ke-1 Jawa Tengah Ibu. Iya, terima kasih. Bahwa bidan Delima adalah bidan pilihan, yang mana bidan ini adalah sebagai brand merek. Brand merek di sini karena bidan itu berkualitas, yang mana berkualitas karena apa? Dari sisi pertama kali ada kesinambungan, baik dari evaluasi kita setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali kita adakan evaluasi yang bersinambungan. Dalam arti dari tahun ke tahun kita harus diadakan untuk kajian mandiri. Untuk prakualifikasi tadi kita adakan setiap kita untuk 5 tahun sekali Pak, karena setiap 5 tahun sekali itu harus diupdate untuk bidan Delimanya. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu bahwa ketika dia saat tahun 2022 ini masih menjadi bidan Delima, ketika nanti 5 tahun lagi dia sudah mungkin tidak menjadi bidan Delima, atau mungkin yang sewu ada yang meninggal. Jadi kita perlu update. Sehingga kita setiap tahunnya kita akan terupdate dengan bidan Delima tersebut. Nah, secara ini Bu, program nasional ya bidan Delima ini dalam rangka mendukung apa sih kepada pemerintah? Ya, terutama untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan kemudian untuk selagi kita bentuk kompensasi kita sebagai organisasi kepada IBI, yang mana untuk organisasi bidan Delima ini memang difokus dititik beratkan bahwa bidan Delima inilah bidan yang paling bisa
diunggulkan. Gitu. Baik. Tadi Ibu mengatakan bahwasannya upaya upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Nah, di Sukoharjo sendiri atau Ibu di provinsi aja lah. Gambaran angka kematian ibu dan bayi itu gimana Bu sekarang? Untuk di Kabupaten Sukoharjo, alhamdulillah kita share untuk masa pandemi kita beda ya Pak, karena pada masa pandemi itu kemarin itu banyak yang terpapar COVID. Beda dipisah ya. Iya, pada dasarnya karena keterpaparan ini karena sudah mempunyai punya penyakit riwayat tertentu yang membuat dia harus terpapar COVID tersebut. Lebih parah penyakitnya ya. Tapi untuk angka di Kabupaten Sukoharjo sangat minim sekali, bahkan untuk tahun ini hanya satu ya yang untuk tahun 2022 ini hanya satu pun karena itu sudah meninggal di rumah sakit dan dia sudah punya riwayat penyakit jantung bawaan sehingga mau tidak mau kami juga tidak bisa dengan jalan apapun memang kalau itu sudah takdir ya sudah yang jelas kita harus meminimalkan bagaimana angka kematian diminimalkan ya satu dengan adanya program Bidan Delima tersebut. Nah, jadi program Bidan Delima itu sangat mulia di mana angka kematian ibu hanya terjadi satu saja di 1 tahun ini atau dari 6 bulan ini Pak. 6 bulan ini ya. Bagaimana peran Bidan Delima dalam menurunkan angka kematian baik ibu maupun anak. Nah, Ibu di dalam proses persalinan bisa digambarkan nggak bagaimana adanya atau kesulitan sehingga bisa terjadi kematian? Oke. Ketika kita bahwa dalam pembinaan Pak, setiap bulan sekali adanya bahwa bidan desa yang berada di desa itu diadakan posyandu. Oh, posyandu ya. Sehingga dalam posyandu ini akan menitik beratkan di mana titik berat risti bisa digabungkan. Oke, risti adalah resiko tinggi. Risiko tinggi kehamilan. Takutnya kita nggak kenal risti. Iya, dikiranya risti nama orang ya. Iya, risiko tinggi kehamilan. Iya. Nah, sehingga dalam satu desa ini akan mengunggah ke tingkat kecamatan. Kalau di tempat kami namanya GGRISI, Gerakan Grebek Risiko Tinggi. Oh, Gerakan Grebek Risiko Tinggi, GGRISTI ya. GGRISTI ini menyaring bahwa untuk di desa itu bila ada risti nanti diunggah di kecamatan yang mana untuk risti ini digabungkan menjadi satu. Sehingga dalam penanganan ini kita tahu ada yang risti. Oke, kita kelompokkan untuk ibu hamil yang risti. GGRISTI ya. Iya. Kalau di DKI itu ada namanya ketuk pintu layani dengan hati. Nah, begitu kalau tidak salah ya. Kalau di Kabupaten Sukoharjo khususnya kami di Kecamatan Weru yaitu GGRISTI. Ya, baik. Ini adalah program untuk menekan angka kematian. Tahun berapa buat paling banyak kematian Ibu? Anak-anak atau bayi sama ibu atau ibu dengan? Iya, waktu pas Covid ini Pak 2021. Iya. Itu bahkan ada di luar Covid Bu, tahun berapa gitu, pernah nggak? Itu boomingnya sebelum kita gerakan jadi Bidan Delima ini. Jadi sebelum tahun 2017 ya. Iya. Oke. Jadi pertama kali Bidan Delima diadakan tahun? Di Kabupaten Sukoharjo bergabung dari tahun 2005 menjadi Bidan Delima. Namun yang bergabung itu baru fasilitator. Begitu. Baru 20-an. Iya. Dengan adanya saya pribadi menjadikan bidan praktek mandiri teladan itu saya tergugah. Kenapa di Kabupaten Sukoharjo masih tidur? Sehingga saya malu untuk tingkat provinsi. Sehingga kami pokoknya bagaimana Kabupaten Sukoharjo ini Bidan Delimanya harus bangkit. Dengan terpurukan itu kami bangkit untuk bagaimana harus bergerak. Kenapa Bidan Delima di Kabupaten Sukoharjo kok tidur mati segan tidur pun tidak pulas ya. Jadi kayak koma gitu sehingga dengan adanya greget itu sehingga angka kematian insya Allah sudah bisa ditekan. Baik pemirsa sekalian, itulah kenapa ada Bidan Delima. Begitu pula kenapa ada Ibu Sri Wahyuni sebagai seorang teladan di dalam kesehariannya sebagai bidan praktek mandiri atau praktek mandiri bidan ya. Mudah-mudahan setelah kita mendengar inspirasi, inovasi yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni memberikan support inovasi kepada kita untuk mencontoh keteladanan mereka. Dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5
Semarang, podcast Bapakes Semarang. Nanti kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak.